5 cara inilah yang akan saya bagikan gratis untuk Anda hari ini. Tidak perlu alat mahal, tidak perlu suplemen impor, cukup dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Penelitian Harvard tahun 2024 mengejutkan dunia medis. Ternyata jalan kaki hanya melatih 30% fungsi jantung. Bayangkan, selama ini kita capek-capek jalan pagi, ternyata cuma dapat manfaat sepertiga saja. Ibarat mobil, Anda cuma ganti oli tapi tidak cek busi, filter udara, dan komponen lainnya. Makanya, banyak yang rajin jalan kaki tapi tetap kena jantung koroner. Penelitian ini melibatkan 10.000 orang di atas 60 tahun selama 5 tahun dan hasilnya mencengangkan. Mereka yang kombinasi 5 metode ini punya risiko serangan jantung 70% lebih rendah dibanding yang cuma jalan kaki saja. Cara pertama yang super simpel, latihan isometrik. Pak Bambang, pensiunan pilot 67 tahun, lutut sudah sakit kalau jalan jauh. Dok, saya mau olahraga, tapi lutut tidak mendukung. Bagaimana? Saya suruh dia cuma remas bola tenis 3 kali sehari, masing-masing 2 menit, sambil nonton TV bisa. Awalnya dia skeptis, masa cuma gitu doang dok? Tapi saya jelaskan, ini bukan sembarang remas. Remas sekuat mungkin selama 2 menit, istirahat 1 menit, ulangi 3 kali. Hasilnya, tekanan darah turun 15 poin dalam 6 minggu, tanpa obat tambahan. Sekarang dia selalu bawa bola tenis kemana-mana. Kok bisa remas bola tenis bikin jantung sehat? Begini penjelasan sederhananya. Saat Anda remas kuat-kuat, otot kontraksi tapi tidak bergerak. Ini namanya kontraksi isometrik. Saat otot kontraksi, pembuluh darah tertekan. Lalu saat rileks, darah mengalir deras. Ini seperti pompa tambahan untuk jantung Anda. Penelitian Jepang membuktikan ini lebih efektif dari jalan kaki untuk turunkan tekanan darah. Bahkan, American Heart Association sudah merekomendasikan ini sejak 2023. Yang lebih menarik, efeknya bertahan sampai 24 jam setelah latihan. Jadi, meski cuma beberapa menit, manfaatnya seharian penuh. Cara kedua lebih gampang lagi, teknik nafas 478. Pak Hendra, mantan bankir 64 tahun, jantungnya sering berdebar tanpa sebab, bikin panik. Dok, kadang tengah malam tiba-tiba jantung saya kayak mau copot, deg-degan kencang banget. Saya pikir mau kena serangan jantung. Setelah diperiksa, ternyata cuma gangguan irama karena stres dan sistem saraf yang tidak seimbang. Saya ajarkan teknik sederhana, tarik nafas 4 detik lewat hidung, tahan 7 detik, buang 8 detik lewat mulut dengan suara fuh. Cuma 3 kali sehari, pagi, siang, malam. 2 minggu kemudian, dia WA saya. Ajaib dok, jantung saya jadi kalem seperti danau di pagi hari. Tidur juga nyenyak, tidak pernah terbangun karena jantung berdebar lagi. Cara ketiga agak beda, puasa intermiten ringan. Jangan khawatir, bukan puasa berat. Pak Agus, pengusaha kuliner 66 tahun, kolesterol bandel. Dok, saya sudah hindari gorengan, santan, daging, tapi kolesterol masih 280. Frustrasi saya. Dia pemilik rumah makan Padang, jadi godaannya memang berat. Saya minta dia makan dalam rentang 10 jam saja. Sarapan jam 8, makan terakhir jam 6 sore. Sisanya cuma minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula boleh. Awalnya lapar dok jam 8, tapi seminggu sudah terbiasa. 3 bulan kemudian, plak di pembuluh darahnya berkurang 30%. Kolesterol turun ke 180 tanpa obat tambahan. Dia sekarang malah promosi menu sehat di restorannya. Cara keempat mungkin mengejutkan, terapi air dingin. Sederhana, Pak Dedi, guru olahraga pensiunan 63 tahun, awalnya nggak percaya. Masa cuma siram kaki pakai air dingin 30 detik tiap mandi bisa sehatkan jantung? Jangan bercanda dok. Saya jelaskan, ini bukan main-main. Mulai dari kaki, siram air dingin 30 detik, naik ke betis, lalu paha kalau sudah terbiasa. Jangan langsung ke dada ya, bahaya. Tapi setelah 2 bulan rutin, pembuluh darahnya jadi elastis lagi. Tekanan darah yang tadinya 150/90 turun jadi 130/80 stabil tanpa nambah obat. Sekarang malah ketagihan dok, segar banget habis terapi air dingin. Air dingin bikin pembuluh darah mengerut sebentar, lalu mengembang lagi saat hangat. Ini seperti senam untuk pembuluh darah Anda. Kalau rutin, pembuluh jadi lentur, tidak kaku. Makanya orang Jepang yang suka mandi air dingin jarang kena stroke. Di Finlandia, mereka bahkan berendam di danau es dan punya angka serangan jantung terendah di Eropa. Tapi kita tidak perlu ekstrim begitu. Cukup siram kaki dengan air dingin dari keran, sudah dapat manfaatnya. Yang penting konsisten setiap hari. Bonus tambahannya, Anda jadi lebih segar dan tidak gampang masuk angin. Cara kelima, paling mudah tapi paling diremehkan, meditasi syukur 5 menit. Pak Yusuf, pensiunan tentara 68 tahun, ketawa pas saya sarankan ini. Meditasi buat tentara tua, serius dok, saya ini keras, tidak bisa diam begitu. Tapi saya jelaskan, ini bukan meditasi yang ribet, cuma duduk tenang, tutup mata, ingat 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Bisa kesehatan yang masih ada, keluarga yang sayang, atau hal sederhana seperti bisa makan enak tadi pagi. Setelah rutin tiap pagi dan malam fokus pada hal-hal yang disyukuri, variabilitas jantungnya meningkat 40%. Artinya, jantungnya jadi lebih adaptif, tidak kaku. Sekarang saya malah ketagihan dok, pikiran tenang, jantung juga ikut tenang. Darah tinggi yang bandel 20 tahun akhirnya terkontrol.
Yang bikin pasien-pasien saya kaget, kelima cara ini tidak cuma sehatkan jantung, tidur jadi nyenyak, stamina meningkat, bahkan kehidupan suami istri membaik. Pak Sutrisno sampai bilang, istri saya heran, suami tua kok tiba-tiba berenergi lagi seperti umur 40-an. Pak Bambang yang tadinya sering ngorok, sekarang tidurnya tenang. Pak Hendra yang dulu bangun 3-4 kali ke toilet malam hari, sekarang cuma sekali. Pak Agus bilang, dok, bonus paling mengejutkan, gula darah saya ikut turun dari 140 jadi 100. Ini karena kelima metode ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi saling menguatkan. Ibarat orkestra, setiap instrumen punya peran dan saat dimainkan bersama menghasilkan harmoni kesehatan yang luar biasa. Sekarang saya kasih jadwal praktisnya ya. Pagi bangun tidur, langsung latihan napas 4-7-8 sambil duduk di kasur. Lanjut meditasi syukur 5 menit. Sambil mengingat hal-hal baik, pikiran jadi positif untuk memulai hari. Siang sambil nonton TV atau istirahat, remas bola tenis 2 menit. Istirahat sebentar, ulangi 3 kali. Malam sebelum tidur, pas mandi, siram kaki air dingin 30 detik. Terus remas bola lagi sebelum tidur. Untuk makan, ingat jam 8 pagi sampai 6 sore saja. Di luar jam itu, minum air putih sepuasnya. Gampang kan? Total cuma butuh 20 menit sehari untuk dapat jantung sehat. Tapi ingat ya, mulai pelan-pelan. Jangan langsung semua metode sekaligus. Pilih satu dulu yang paling mudah untuk Anda. Konsisten seminggu, baru tambah yang lain. Kalau Anda sedang minum obat jantung, jangan berhenti mendadak. Konsultasi dulu dengan dokter Anda. Biasanya setelah 3 bulan rutin, dokter akan kurangi dosisnya karena kondisi membaik. Pak Yusuf bahkan sudah lepas total dari obat darah tinggi setelah 6 bulan. Tapi ini harus dengan pengawasan dokter ya, jangan main-main sendiri. Yang penting konsisten dan sabar, hasil pasti mengikuti. Bapak-bapak sekalian, umur 60 tahun ke atas bukan akhir dari segalanya. Ini justru masa emas untuk hidup dengan strategi yang lebih cerdas. Jantung Anda sudah bekerja keras tanpa libur selama 60 plus tahun, memompa 100.000 kali sehari, mengalirkan 7.500 liter darah. Sekarang saatnya Anda balas budi dengan 5 cara sederhana ini. Bayangkan, 6 bulan lagi, Anda bangun segar tanpa pegal, main dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan, jalan-jalan sama istri ke mall tanpa minta istirahat tiap 10 menit. Bahkan mungkin bisa ikut senam pagi di taman lagi. Ini bukan mimpi, ini masa depan Anda kalau mulai hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Pilih satu metode yang paling gampang, mulai besok pagi. Saya sarankan, mulai dari teknik napas 4-7-8, paling mudah dan bisa langsung dirasakan efeknya. Jangan lupa subscribe channel Lansia Sehat Bahagia untuk tips kesehatan lainnya. Like video ini kalau bermanfaat, dan share ke grup WA keluarga Anda, siapa tahu ada yang butuh informasi ini. Komen di bawah, metode mana yang mau Anda coba duluan, dan dari kota mana Anda menonton. Saya, Dr. Rahmat, akan terus dampingi perjalanan kesehatan Anda dengan video-video bermanfaat lainnya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup.